Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, bersama saya kita akan belajar seputar materi biologi. Yuk kita simak. Kali ini kita akan belajar tentang substansi genetika. Kita akan membedakan pengertian antara kromosom, gen, dan alel. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Inilah bentuk kromosom. Kemudian ada gen, yaitu unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Ini adalah gen. Jadi letak gen itu berada di dalam lokus. Nah, seperti ini. Ini di dalam lokus, dalam kromosom. Nah, apabila kita lihat pada untaian DNA-nya seperti ini. Ini adalah gen 1 dan gen 2. Alel itu adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Alel ini ditunjukkan oleh jenis huruf yang sama. Jika kalian menggunakan huruf A, maka pastinya pasangannya adalah A juga. Jika menggunakan huruf B, maka pasangannya juga B. Di sini, jika jenis hurufnya sama-sama huruf besar, maka dikatakan sebagai homozigot. Dan karena dinyatakan dengan huruf besar, dikatakan sebagai homozigot dominan. Kemudian apabila dilambangkan dengan jenis huruf yang berbeda, maka di sini ada B besar dan B kecil, maka dikatakan sebagai heterozigot. Inilah dari struktur dari kromosom. Struktur kromosom itu ada lokus. Lokus itu adalah tempat dari gen. Di sini adalah matriks. Kemudian di sini ada yang dinamakan sebagai kromiol. Dan ini di tengah-tengah ini dinamakan sebagai sentromer atau kinetokor. Kemudian ini adalah lengan kromosom atau yang dinamakan sebagai kromatid nantinya. Ini adalah satelit dan ini di dalam kromosom ini ada yang dinamakan sebagai benang kromonema. Nah, kalau kita lihat hubungan antara kromosom dengan DNA seperti ini. Jadi kromosom ini terlihat seperti ini pada saat proses pembelahan. Di proses pembelahan maka benang-benang kromosom itu akan menebal, bentuknya seperti ini. Nah, apabila kita tarik ini bagian dari kromosom ini, maka akan terlihat seperti ini. Nah, bentuk seperti ini ternyata tersusun dari protein dan pita dari DNA. Nah, apabila pita DNA ini kita tarik, maka bentuknya akan seperti ini. Inilah struktur dari DNA, di mana gen itu terletak di dalam DNA seperti ini. Bentuk kromosom. Jika kalian melihat gambar ini, bentuk kromosom ini dilihat dari letak sentromer. Apabila letak sentromer pas di tengah dinamakan sebagai metasentrik. Agak lebih ke ujung dinamakan sebagai submetasentrik. Agak lebih ujung lagi daripada submetasentrik dinamakan sebagai akrosentrik. Dan yang paling ujung dinamakan sebagai telosentrik. Kromosom itu terdiri dari ada yang dinamakan sebagai autosom dan gonosom. Nah, saya jelaskan satu-satu ya antara autosom dan gonosom. Autosom itu adalah merupakan sel tubuh atau sel somatik. Dia bersifat 2N, jadi diploid, jadi selalu berpasangan. Kemudian mengalami pembelahan mitosis dan jumlahnya adalah 2 kali dari gonosom. Sedangkan gonosom itu adalah merupakan sel kelamin bersifat N haploid dan mengalami pembelahan meiosis, jumlahnya adalah setengah dari autosom. Nah, apabila kita lihat, ini adalah kromosom pada manusia yang buat karyotype-nya, yaitu terdiri dari kromosom manusia itu adalah 46 jumlahnya atau dikatakan sebagai 23 pasang.
nomor 1 sampai nomor 22 ini adalah merupakan autosom. Sedangkan nomor 23-nya ini adalah merupakan gonosom. Di dalam gonosom inilah nanti akan terlihat apakah manusia itu merupakan laki-laki atau perempuan. Jika perempuan, maka gonosomnya memiliki kromosom yang sama, yaitu XX. Jika laki-laki akan memiliki gonosom yang berbeda, yaitu ini X dan ini adalah Y. Nah, ini adalah data jumlah kromosom pada organisme. Ada lalat buah, nyamuk, manusia, orangutan, simpanse, gorila, katak, dan kuda. Kalau kita lihat, manusia ini memiliki 46 jumlah kromosom, yaitu terdiri dari 23 pasang, 22 pasang autosom, dan 1 pasang gonosom. DNA dan RNA. Tapi kita jelaskan satu-satu ya mengenai DNA. DNA itu adalah penyusun gen pada kromosom, terdiri atas nukleotida. Setiap nukleotida akan menghasilkan gula yang dinamakan sebagai deoksiribosa. Kemudian mengandung gugus fosfat dan basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Purinnya terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya terdiri atas sitosin dan timin. DNA ini terdapat pada inti sel, mitokondria, dan plastida. RNA merupakan makromolekul polinukleotida yang berbentuk untai tunggal. Komponen penyusun RNA merupakan gula ribosa berkarbon 5. Terdiri dari gugus fosfat, basa nitrogennya, purinnya terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya terdiri atas sitosin dan urasil. Inilah struktur dari DNA. Jadi kalau DNA itu adalah deoksiribosa. Saya jelaskan bahwa ini adalah basa nitrogen. Ini adalah fosfat. Jadi DNA itu terdiri dari gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nah, ini terdiri dari untai ganda. Kita lihat seperti ini. Nah, ini rantai ini tersusun seperti ini. Nah, rantai berikutnya ini adalah yang ini. Sedangkan ini adalah ikatan basa nitrogen seperti ini. Nah, basa nitrogen ini terikat pada gugus gula pada ikatan nomor 1. Jadi kalau di sebelah kiri ikatan nomor 1-nya ini, sebelah kanan ikatan nomor 1-nya ini. Kita hitung ini 1, ini 2, 3. Nah, nanti 3 ini akan berikatan dengan unsur fosfat. Jadi fosfat ini akan terikat pada 5 dan 3. Jadi 5 dan 3. Jadi sedangkan yang sebelah kanan ini nomor 1, 2, dan 3. Ya, ini 3-nya 4, 5. Jadi fosfat ini terikat pada 5 dan 3. Seterusnya seperti itu sehingga membentuk suatu rantai seperti ini. Nah, jika di ujung ini fosfat ini tidak terikat lagi pada gugus nomor 3 dari gula karena gulanya tidak ada di bagian ini. Makanya 5-nya di sini adalah kosong sehingga dinamakan sebagai ikatan nomor 5. Sedangkan di sini ini seharusnya berikatan dengan fosfat pada 5. Sedangkan di sini tidak ada. Sehingga 3-nya ini adalah kosong. Sedangkan di sini fosfat terakhir tidak berikatan ke nomor 3. Sehingga di sini yang paling terakhir adalah ikatan 5. Sedangkan di sini ini adalah 3. Seharusnya dia berikatan dengan nomor 5. Sehingga di sini adalah ikatan 3. Nah, dari sini bisa saya simpulkan bahwa ikatan yang ini ya itu adalah 5, 3. Sedangkan pasangannya yang ini adalah 3 dan 5. Ini adalah struktur dari RNA. RNA itu ada 3 macam.
yaitu ada messenger RNA atau yang dinamakan sebagai mRNA. Ini adalah transfer RNA atau yang biasa dinamakan sebagai tRNA, jadi bentuknya seperti ini, seperti huruf T. Kemudian kalau ini seperti untai tunggal, dan ini adalah ribosomal RNA. Nah, nanti ketiga RNA ini kalian akan pelajarinya lebih detail pada peristiwa sintesa protein. Ini adalah perbedaan dari DNA dan RNA. Kita lihat, perbedaan dari DNA RNA itu terletak pada gula. DNA itu adalah gula deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Kita lihat purinnya sama, dan pirimidinnya ini ada yang berbeda. Kalau pada DNA dinamakan sebagai timin dan RNA urasil. Bentuknya, rantainya ini panjang, ganda, dan berpilin. Kemudian rantainya ini adalah pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Letaknya DNA terdapat pada nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA terletak pada nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kadarnya ini tetap, sedangkan RNA tidak tetap. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan menyimak video ini dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu akan dibahas tentang replikasi dan sintesa protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.